Elkan Bagot berpeluang comeback ke timnas Indonesia untuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek Ipswich Town, Elkan Bagot, diisyaratkan dapat dipanggil timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September 2024. Elkan Bagot tidak masuk skuad timnas Indonesia dalam 2 partai terakhir timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak menyertakannya diduga buntut mangkirnya Elkan Bagot ketika timnas U23 membutuhkannya dalam playoff Olimpiade 2024 pada Mei 2024. Timnas Indonesia sudah pasti kehilangan Justin Hubner untuk matchday pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek asal Cerezo Osaka di Liga Jepang itu masih dalam akumulasi kartu. Artinya kemungkinan besar Coach Shin Tae-yong akan memanggil Elkan untuk menggantikan Justin Hubner di laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya rasa hubungan Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot oke-oke saja. Ini kan soal pilihan pelatih saja, cocoknya di mana? Imbuh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Jadi pokoknya, Elkan Bagot tersedia. Habis itu tinggal keputusan pelatih yang menentukan apakah dibutuhkan atau tidak, ungkap Arya Sinulinga. Sebelumnya pada 5 Juni 2024, Ketua PSSI, Erick Thohir, telah meminta semua pemain, tidak terkecuali Elkan Bagot, untuk bangga ketika dipanggil timnas Indonesia. Saya rasa sekarang semua pemain mau bermain dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Arya Sinulinga. Mantan striker timnas Indonesia yang juga merupakan pemain naturalisasi dari Uruguay, Christian Gonzalez mendukung penuh program naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, PSSI terus gencar melakukan pembenahan dan salah satu programnya ialah naturalisasi pemain keturunan di Eropa untuk timnas Indonesia. Pemain naturalisasi itu diharapkan bisa mendongkrak prestasi timnas Indonesia di level internasional dan kini progres mereka dinilai cukup positif. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri menyatakan bahwa dirinya masih memproses pemain keturunan tambahan lainnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Beberapa pemain sedang kami proses, semoga sebelum round 3 dimulai semua sudah beres, jika perlu kita akan tambah lagi sebanyak-banyaknya, tutur Erick Thohir. Meski demikian, program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat sejumlah tanggapan dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari mantan striker timnas Indonesia. Salah satu pihak yang memberi tanggapan atas program naturalisasi timnas Indonesia adalah legenda sepak bola Indonesia, Christian Gonzalez. Ya, pasti semua melihat dan tahu progres yang cukup baik timnas Indonesia sekarang. Saya juga ikut senang, ucap Eloco. Peran pemain naturalisasi di era Shin Tae-yong juga cukup positif, jadi jika memang itu yang terbaik buat timnas harus diteruskan. Lanjutnya, doa dan dukungan terbaik untuk timnas, semoga terus mencetak sejarah dan berprestasi, tegas mantan striker timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye senang dengan kabar 2 calon pemain naturalisasi Kevin Dix dan Ula Romeni masuk dalam radar skuad Garuda. Kualitas mereka sangat bagus, saya senang jika mereka bergabung dengan kami, timnas Indonesia akan semakin kuat, ujar Tom Haye kepada Antara. Menurut pesepak bola berdarah Belanda tersebut, selain berkemampuan baik, Dix dan Romeni juga mempunyai pengalaman berkarier di Eropa yang berharga untuk skuad Garuda. Pengalaman kedua pemain tersebut tentu bisa membantu timnas Indonesia berbicara banyak di ajang-ajang penting dan bergengsi, tambahnya. Saya yakin tidak lama lagi timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia, kita tahu progres yang sudah berjalan sangat positif, tutup Tom Haye. Kevin Dix dan Ula Romeni merupakan pemain luar negeri keturunan Indonesia yang sedang diusahakan PSSI agar mau perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, menyodorkan daftar pemain naturalisasi atau keturunan untuk masuk ke dalam skuad timnas Indonesia ke PSSI. Sebelumnya, Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir mendorong Shin Tae-yong agar segera menyerahkan daftar rekomendasi pemain keturunan.
Kabar baiknya, Shin Tae-yong kini sudah memberikan daftar rekomendasi pemain keturunan tersebut kepada PSSI. Untuk striker sendiri saya hari ini sudah mengajukan rekomendasi pemain keturunan kepada Pak Ketum hari ini, jadi Pak Ketum pun sudah bicara akan bantu agar prosesnya semakin cepat, kata Shin Tae-yong kepada awak media di Korea Selatan. Pemain tersebut memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertajam lini serang timnas saat ini, tambahnya. Saya tentu tidak bisa menyebut nama tersebut secara rinci. Ia bermain di Liga Belanda, Grade A, tegas Coach Shin. Timnas Indonesia saat ini masih jauh dari kata sempurna, tentu amunisi tambahan berupa pemain keturunan akan sangat membantu. Terlebih Timnas Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3, yang tentu membutuhkan talenta-talenta pemain keturunan yang bermain di Eropa. Media Vietnam, Soha, VN. Panik mendengar isu timnas Indonesia segera kedatangan striker top Eropa, Kenzo Goudmin sebagai pemain naturalisasi tambahan. Soha VN menilai, pemain naturalisasi tambahan di skuad timnas Indonesia bakal merepotkan tim di Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengindikasikan akan terus mendatangkan pemain naturalisasi tambahan. Diharapkan, pemain naturalisasi tambahan ini dapat memperlancar jalan timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kembali, kita memerlukan 2x11 pemain tim senior yang sama levelnya, kalau kita mau terus lebih baik lagi karena kompetisi akan makin tinggi, kata Erick Thohir kepada awak media. Pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026, akan makin berat, semua negara juga ingin tampil di Piala Dunia, karena ingat, jatah Asia kan 8,5. Siapa yang enggak pengen lolos Piala Dunia 2026? Tambah mantan Presiden Inter Milan ini. Untuk Kenzo Goudmin, pemain yang mentas di Liga Top Eropa, baru-baru ini membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Pemain berusia 22 tahun tersebut menyebut ia memiliki keturunan dari Suriname, Belanda dan Indonesia. Apakah ini pertanda Kenzo Goudmin segera memperkuat timnas Indonesia? Indonesia menaruh harapan besar agar tim nasional mereka bisa mengungguli lawan-lawannya di Asia Tenggara, termasuk tim Vietnam, karena bakal menambah bintang dari Eropa, tulis Soha dalam artikel yang mereka buat. Federasi Sepak Bola Indonesia berencana menambah bintang naturalisasi asal Eropa untuk melengkapi timnas berlaga dalam waktu dekat, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3, lanjut Soha. Jika nama di atas benar bergabung, kekuatan timnas Indonesia diprediksi jauh lebih kuat ketimbang sekarang. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia melaju jauh di Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Anggota Exco PSSI, Yunus Nusi memberikan tanggapannya soal kabar Ketua Umum Erick Thohir bakal melakukan Zoom dengan salah satu pemain keturunan. Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan bakal menjalani video conference dengan beberapa pemain keturunan, akan tetapi ia tidak menyebut siapa saja pemain yang dimaksud, ia hanya menyebut kalau pemain tersebut bermain regular di Liga 1 Belanda. Menanggapi hal itu, Yunus Nusi mengaku hal tersebut masih akan dibicarakan bersama seluruh anggota PSSI. Ya kita kemarin sudah berencana melakukan komunikasi dengan sang pemain, ujarnya kepada awak media. Lebih lanjut, pihak PSSI sudah pernah berkomunikasi lewat DM Instagram beberapa minggu yang lalu. Kita belum melakukan Zoom, tapi beberapa minggu yang lalu saya sudah melakukan komunikasi dengan sang pemain, alhamdulillah dapat respon positif, kata Yunus Nusi. Ya kita memang perlu pemain striker yang berkelas, makanya PSSI terus berusaha mencari pemain tersebut, pungkasnya. Nama Jadon Slory mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Jadon Slory asal klub Liga Belanda, Feyenoord U21. Jadon Slory yang masih berusia 19 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain depan, Jadon Slory punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan buat timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Jadon Slory, penyerang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa.
Jadon Slory merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Blarik pada tanggal 9 Mei 2005 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Abroad, diketahui bahwa Jadon Slory memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Jadon Fernando Slory adalah pemain sayap kanan berdarah Belanda Indonesia Suriname yang juga bisa bermain sebagai striker. Kini bergabung dengan Feyenoord U21, tulis akun tersebut.